Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Kapal perang ungu emas melepaskan untaian energi abadi, jelas mencengangkan. Itu berhenti di tengah pulau, tidak jauh dari pohon Oldao, hanya kolam kilat yang memisahkan mereka. Ada pria dan wanita di kapal, beberapa di antara mereka sangat muda. Laki-laki berpenampilan heroik, perempuan cantik, semuanya berputar-putar dengan kabut putih, gaya luar biasa. Orang-orang ini sama sekali tidak sederhana, dikelilingi oleh energi abadi. Apakah ini nyata atau palsu? Mereka semua mengolah energi abadi sebanyak itu. Rahang Sizong jatuh, menangis kaget. Ini dirilis oleh kapal perang ungu emas. Kapal itu sangat mengejutkan, kata Muking. Itu kemungkinan besar adalah artefak abadi. Orang-orang ini berasal dari domain abadi, karena jejak di kapal itu sangat jelas. Saat itu, ketika mereka menghadapi makhluk kegelapan, spanduk perang Immortal Domain memiliki jenis jejak yang persis seperti ini. Siapa kalian semua? Di kapal, seorang pria parubaya melihat ke atas. Seolah-olah kilat emas berkedip di matanya, merobek kehampaan saat dia melihat ke sisi mereka. Si Batian, The Divine Striking Stone berteriak, mengumumkan namanya sendiri seperti ini. Di sisi lain, sekelompok orang mengungkapkan ekspresi aneh. Nama macam apa ini? Itu sangat norak dan tidak elegan. Bahkan Sizong, Zulin, Kaisar Kupu-Kupu dan yang lainnya merasa malu dengan batu itu, merasa seperti itu benar-benar memberi mereka reputasi yang buruk. Hehe, ini agak lucu. Pria parubaya itu melihat ke Divine Strike Stone, sambil tersenyum tipis. Mata si Hao seperti kilat, menyapu orang-orang itu. Dia tidak melihat siapapun yang akrab. Apakah ini perjalanan untuk melunakkan makhluk Immortal Domain? Pada saat itu, kedua belah pihak saling memandang, menilai satu sama lain. Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Ada makhluk tertinggi di sisi lain, apalagi bukan hanya satu, sebenarnya dua. Kekuatan anak-anak itu berkisar dari alam dewa surgawi hingga alam pelepasan diri. Bagaimanapun, mereka datang untuk pohon Oldao, apakah itu akan diberikan kepada seseorang di antara mereka? Orang harus memahami bahwa pohon ini luar biasa, sangat luar biasa. Itu adalah benih berharga yang tak tertandingi yang dirindukan makhluk di dunia ini dalam mimpi mereka. Kalian semua adalah makhluk dari 9 surga 10 bumi. Pria parubaya di sisi lain bertanya. Dia adalah salah satu dari dua makhluk tertinggi. Memang, apakah Anda semua dari domain abadi? Muking angkat bicara. Selama proses ini, Si Hao berdiri bersama Yun Si, tetap tenang dan diam, hanya memperhatikan orang-orang itu. Dia langsung memikirkan banyak orang. 10 Raja Mahkota memasuki domain abadi, Si dengan murid ganda juga masuk ke dalam, ada juga King Yi. Si Hao melepaskan desahan ringan. Benar, kami adalah orang-orang yang diperintah oleh Raja Abadi Aocheng. Pria parubaya itu berkata. Meskipun Si Hao berdiri di puncak mutlak, dia masih terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar nama Raja Abadi ini, karena dia terlalu terkenal. Raja Abadi Aocheng adalah salah satu Raja Abadi paling kuno, hidup berdampingan dengan dunia. Dia adalah salah satu ahli paling kuat dari domain abadi, seseorang yang mengabaikan sungai waktu yang panjang, jauh di atas. Di masa lalu, yang disebut Immortal Domain muda besar yang mengirim orang ke Void God Realm untuk mencari makhluk kegelapan, yang disebut besar muda itu justru keturunan langsung Aocheng Immortal King. Raja Abadi Aocheng ini telah hidup terlalu lama, kekuatan magisnya yang tak terbatas, keabadian mungkin tak tertandingi. Dia sebelumnya bahkan membunuh raja yang tidak akan mati. Di masa lalu, selama fase terakhir Immortal Ancien, pihak lain mencapai kemenangan besar, tetapi pada akhirnya hanya bisa mundur tanpa daya, ini justru karena Immortal Domain mengirim pasukan. Yang di sisi lain agak puas dengan penampilan Si Hao, Muking, dan yang lainnya. Itu karena mereka semua terkejut, siapa yang tidak akan menghormati Raja Abadi Aocheng. Memiliki jenis reaksi ini normal. Kalian semua bisa pergi.
The Old Dao Tree adalah kebutuhan keturunan langsung dari benih Dao Ao Cheng Immortal King. Pria parubaya itu berkata. Ekspresi Si Hao menjadi tenang. Sementara itu, Zulin, Si Zong, Chao Yuseng, dan yang lainnya terkejut. Ini hanyalah salah satu raja abadi paling kuat di dunia. Mereka benar-benar akhirnya bertemu dengan keturunannya. Bahkan jika itu adalah domain abadi, ketika menghadapi zaman tanpa budidaya, mereka masih merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Mereka dengan cepat menutup pintu gerbang antara dua alam karena takut meluas ke domain abadi, memicu perubahan besar di sana. Jika bukan karena ini, mereka tidak akan mundur sama sekali. Benar, secara normal, tidak ada yang mau memasuki dunia ini. Namun, ada beberapa buah dewa yang telah matang, jadi ada kebutuhan untuk mengambil risiko untuk memetiknya. Pria parubaya itu berkata. Dia menunjuk ke pohon Old Dao, matanya mendarat di pohon itu. Lebih hati-hati, karena kita belum mencapai domain abadi yang sebenarnya, kita masih bisa masuk dan keluar sekali atau dua kali. Pria parubaya itu kemudian berkata. Dua makhluk tertinggi yang agung memimpin, melindungi sekelompok besar anak muda. Tidak heran tidak ada keabadian sejati, itu sebenarnya karena ada batasan. Jika keabadian sejati turun, itu akan segera menimbulkan reaksi di tempat ini, membawa perubahan besar. Korosi zaman tanpa budidaya akan meluas, mungkin bergegas ke domain abadi, menyebabkan bencana. Tentu saja, ada raja abadi yang mengawasi tempat itu, jadi sepertinya mereka tidak bisa menyingkirkan malapetaka. Namun, harga tetap harus dibayar. Biasanya, raja abadi tidak akan mengambil tindakan secara acak. Di sisi lain, di antara pria dan wanita muda, ada seorang wanita dengan alis melengkung yang banyak, matanya yang besar cerdas, ketampanan yang luar biasa. Dia saat ini menilai Mu Qing dan yang lainnya, membawa kepercayaan diri. Dia tiba-tiba angkat bicara. Karena kalian semua adalah orang-orang dari 9 surga 10 bumi, pernahkah kamu mendengar tentang Huang? Mu Qing dan yang lainnya tercengang. Siapa dia? Dia sebenarnya mencari Huang. Si Hao melihat ke arahnya. Wanita ini sangat cantik, tetapi dia sedikit terlalu percaya diri, membawa sedikit keangkuhan. Usianya tidak terlalu bagus, namun dia memiliki sedikit perasaan, bangga dengan usia dan pengalamannya. Aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Mengapa kamu mencari Huang? Si Hao bertanya. Seseorang ingin saya mengirim pesan ke Huang sebagai gantinya. Inilah mengapa saya datang ke dunia ini dengan keturunan Ao Cheng Immortal King. Wanita berpakaian kuning ini berbicara dengan suara yang tajam dan jelas, matanya bersinar. Aku tepatnya Huang, kamu bisa bicara. Kata Si Hao. Keributan segera meletus di sisi lain. Jelas ada orang yang mendengar namanya sebelumnya. Bahkan dua makhluk tertinggi yang agung mengungkapkan ekspresi terkejut. Sementara itu, wanita berbaju kuning itu bahkan lebih terkejut. Dia menatapnya, pada akhirnya, dia menggerakkan kakinya, berjalan menuju sisi ini. Dia berkata pelan, mari kita bicara di samping. Si Hao tetap tanpa ekspresi, mengikutinya. Tuanku adalah King Yi, juga disebut Yue Chan. Aku adalah muridnya Luolin. Kata Luolin wanita berpakaian kuning, langsung menyatakan asal-usulnya. Ekspresi Si Hao sekarang berubah, tidak pernah berharap dia benar-benar menjadi murid King Yi. Namun, bakatnya benar-benar sangat luar biasa. Dia bisa merasakan kepercayaan dirinya. Bahkan ketika menghadapinya, dia masih memiliki semacam kesombongan. Sudah bertahun-tahun, tuanku ingin aku membawa pesan di tempatnya, bertanya tentang seorang teman lama. Luolin berkata, matanya bergerak. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia berhenti. Dan, Si Hao bertanya. Juga, tuanku ingin mengikuti keturunan langsung Raja Abadi Ao Cheng, menjadi teman Dao dengan anak muda yang hebat. Mata besar Luolin bersinar, berbicara seperti ini. Ini adalah kata-kata yang King Yi ingin kamu katakan padaku. Si Hao menatapnya. Mereka, Luolin mengangkat kepalanya, nadanya arogan dan tegas. Si Hao berbalik untuk pergi, tidak lagi memperhatikannya.
Apa artinya ini? Mungkinkah Anda tidak ingin mengatakan apa-apa? Tidakkah kamu pikir kamu harus menawarkan beberapa berkah kepada tuanku? Luo Lin tidak puas, berteriak dari belakang. Si Hao berbalik, dengan dingin menatapnya dan berkata, tidak peduli seberapa kejam King Yi, dia tidak akan membiarkanmu menyampaikan pesan seperti ini. Menipu tuanmu dan meremehkan leluhurmu seperti ini, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu di sini? Apa yang menipu tuan yang meremehkan leluhur, kamu benar-benar tidak masuk akal. Jika kamu masih menghargai teman-temanmu, kamu harus memberkati tuanku. Kata Luo Lin. Wajah si Hao tenggelam, gumpalan aura makhluk tertinggi segera beredar. Bahkan langit dan bumi ini bergetar. Wajah wanita ini langsung memucat, sekujur tubuhnya gemetar, seolah-olah kiamat sedang turun. Tekanan ini sulit untuk dia terima, segera jatuh lemah ke tanah, bergidik di mana-mana. Kamu, dia terkejut dan khawatir. Di dunia ini, dia benar-benar diperlakukan seperti ini. Pada saat yang sama, dia panik. Huang sebenarnya sekuat ini, merasa seolah-olah dia bahkan lebih menakutkan daripada makhluk tertinggi Immortal Domain. Aku sangat dekat dengan tuanmu, seniormu. Di hadapanku, kau masih mengudara, penuh kesombongan, bahkan ingin menipuku. Jika bukan karena memberikan wajah tuanmu, aku akan membunuhmu dengan satu serangan. Si Hao berkata dengan dingin. Tuanku benar-benar pasangan yang sempurna dengan keturunan Ao Cheng Immortal King, pasangan yang dibuat di surga, kamu. Tidakkah kamu ingin ini terjadi? Luo Lin mengatupkan giginya, menguatkan dirinya dan mengatakan ini. Selain itu, dia menambahkan, jika saya jadi Anda, saya akan membantu orang lain mencapai kebahagiaan. Teman Dao, menggertak mereka yang lebih lemah darimu seperti ini tidak terlalu bagus, kan? Di sisi lain, makhluk tertinggi setengah baya itu berbicara, ekspresinya agak dingin. Untuk menghormati hubunganku dengan tuanmu, aku tidak akan bertengkar terlalu banyak denganmu. Si Hao berbalik, tidak lagi memperhatikannya, menahan aura makhluk tertingginya. Tuan, ada apa? Apa yang wanita itu katakan? Naga merah itu bertanya. Itu karena mereka berdua berkomunikasi dengan indera spiritual, yang lain tidak bisa mendengarnya. Murid dari seorang teman lama. Si Hao menggelengkan kepalanya. Huang, kamu bertindak terlalu jauh. Luo Li berdiri, sedikit kesal. Dia berasal dari domain abadi, bahkan jika kultivasinya tidak setara dengan Huang, ditekan ke titik di mana dia gemetaran masih membuatnya merasa terhina. Karena kamu benar-benar murid teman lama tuanku, mengapa kamu tidak menghormatinya? Naga merah berteriak. Di masa lalu, dia benar-benar tidak mau mengakui tuannya yang murah ini, tetapi dia secara bertahap berubah tahun ini, lama mengakuinya. Kamu adalah murid Huang. Luo Lin terkejut, melihat naga merah itu. Berani, kamu berani bertindak dengan tidak hormat lagi. Langsung memanggil nama tuanku, apakah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu berasal dari domain abadi, kamu dapat berjalan dengan arogan? Naga merah itu memarahi. Kami memang lebih kuat dari wilayahmu. Luo Lin berkata, membawa kesombongan. Tuanku tidak akan menurunkan dirinya ke levelmu, jadi aku akan memberimu pelajaran sebagai gantinya. Seberapa berapi-api amarah naga merah itu? Di masa lalu, dia selalu bertengkar dengan tuannya. Dia secara alami tidak memiliki ekspresi yang bagus untuk ditunjukkan kepada wanita ini. Kau pikir aku takut padamu? Kamu adalah murid Huang, jadi aku akan bertarung melawanmu hari ini. Luo Lin tertawa dingin, langsung mengambil inisiatif untuk menyerang. Cahaya surgawi meletus, pola dao besar muncul dengan padat. Dia bergegas seperti sambaran petir, bertarung dalam pertempuran hebat melawan naga merah. Dia memang sangat kuat, tapi sayangnya dia menghadapi naga merah. Setelah bertukar beberapa lusin gerakan, serangan sayap Phoenix memukulnya sampai dia batuk darah, terbang keluar. Kamu, Luo Lin terkejut, merasa ini sulit diterima. Saya awalnya berpikir bahwa Anda setidaknya bisa menerima pukulan. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuan Anda. Naga merah berkata dengan dingin. Di samping, batu menyerang surgawi, si Zong dan yang lainnya bahkan lebih tertawa terbahak-bahak.
Teman, kamu bertindak terlalu jauh. Sisi lain adalah semua keturunan Ao Cheng Immortal King. Seseorang berdiri, berjalan ke arah sini, berharap untuk menghadapi naga merah, membawa kembali beberapa wajah untuk sisi mereka. Ayo, 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 siapa di antara kalian yang tidak bisa menerima ini? Kakek si Batian ini ada di sini. Orang-orang yang berjalan berada di Self-Release Realm, penampilan mereka sangat muda. Dengan mencibir, dia langsung mengambil tindakan. Kali ini, pertempuran berakhir lebih cepat. Batu mencolok surgawi berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, menabrak. Itu sudah menjadi harta karun tertinggi, bagaimana orang normal bisa menghentikannya? Peng! Itu berubah menjadi batu besar, menabrak punggung orang itu. Dia langsung terlempar, darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Terlalu lemah. The Divine Striking Stone melontarkan pandangan jijik. Kurang ajar. Dalam kelompok itu, orang lain menonjol, salah satu yang terbaik dari keturunan Ao Cheng Immortal King. Gerakannya kuat, menekan ke depan. Kita bisa bertukar beberapa petunjuk. Mu King berjalan keluar. Hong. Pertempuran besar meletus. Namun, pada akhirnya, setelah kurang dari 100 gerakan kemudian, Mu King menggunakan guntur, hampir membunuh orang itu. Seluruh tubuhnya hangus hitam, berjatuhan. Dengan demikian, semua orang di sisi lain tercengang. Mereka berdua berada di alam rilis diri, namun orang-orang dari 9 surga 10 bumi seberani ini. Seseorang harus memahami bahwa mereka adalah keturunan Raja Abadi, namun mereka sebenarnya menderita kekalahan besar. Jika kamu tidak bisa menerima ini, maka datang saja. Si Zong melangkah keluar. Aku akan melawanmu. Seseorang berteriak. Pada akhirnya, 3 orang segera bergegas keluar, semuanya ingin mengukur para pembudidaya di dunia ini. Sebelum si Zong mengambil tindakan, Kaisar Kupu-Kupu mengepakkan sayapnya, terbang keluar. Kemudian, dengan kepakan sayap yang kuat, langit terbelah dan bumi runtuh. Tubuh ketiga ahli bergetar, seluruh tubuh berlumuran darah saat mereka terbang keluar. Jika kamu tidak bisa menerima ini, maka datanglah. Zulin melangkah keluar. Pada saat yang sama, Singa Emas, 3 roh petir dan Si Zong juga berjuang untuk menjadi yang pertama, masing-masing lebih bersemangat dengan semangat perang daripada yang terakhir. Bahkan ada semut bertanduk surgawi yang memegang bagian belakang. Di sisi lain, semua orang menjadi benar-benar terdiam, benar-benar terpana. Mengapa orang-orang ini begitu kuat? Keturunan Raja Abadi ini sebenarnya semua menderita kekalahan, bukan tandingannya. Luo Lin tercengang, benar-benar tidak percaya. Dia memang memandang rendah makhluk di alam ini, tetapi apa yang dia lihat benar-benar menggulingkan apa yang dia ketahui. Meskipun dia tahu bahwa teman dekat tuannya adalah sosok surgawi, ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, itu masih membuatnya ketakutan. Murid-murid yang dipilih orang itu terlalu menakutkan. Dia percaya bahwa individu-individu realm self-release ini adalah semua murid si Hao. Namun, ini juga tidak sepenuhnya salah. Orang-orang ini diajar dengan tepat oleh si Hao. Kapal perang ungu emas melepaskan untaian energi abadi, jelas mencengangkan. Itu berhenti di tengah pulau, tidak jauh dari pohon Oldao, hanya kolam kilat yang memisahkan mereka. Ada pria dan wanita di kapal, beberapa di antara mereka sangat muda. Laki-laki berpenampilan heroik, perempuan cantik, semuanya berputar-putar dengan kabut putih, gaya luar biasa. Orang-orang ini sama sekali tidak sederhana, dikelilingi oleh energi abadi. Apakah ini nyata atau palsu? Mereka semua mengolah energi abadi sebanyak itu. Rahang Si Zong jatuh, menangis kaget. Ini dirilis oleh kapal perang ungu emas, kapal itu sangat mengejutkan, kata Mu King. Itu kemungkinan besar adalah artefak abadi. Orang-orang ini berasal dari domain abadi, karena jejak di kapal itu sangat jelas. Saat itu, ketika mereka menghadapi makhluk kegelapan, spanduk perang Immortal Domain memiliki jenis jejak yang persis seperti ini. Siapa kalian semua? Di kapal, seorang pria parubaya melihat ke atas. Seolah-olah kilat emas berkedip di matanya, merobek kehampaan saat dia melihat ke sisi mereka.
Si Batian, The Divine Striking Stone berteriak, mengumumkan namanya sendiri seperti ini. Di sisi lain, sekelompok orang mengungkapkan ekspresi aneh. Nama macam apa ini? Itu sangat norak dan tidak elegan. Bahkan Si Zong, Zulin, Kaisar Kupu-Kupu dan yang lainnya merasa malu dengan batu itu, merasa seperti itu benar-benar memberi mereka reputasi yang buruk. Hehe, ini agak lucu. Pria parubaya itu melihat ke Divine Strike Stone, sambil tersenyum tipis. Mata Si Hao seperti kilat, menyapu orang-orang itu. Dia tidak melihat siapapun yang akrab. Apakah ini perjalanan untuk melunakkan makhluk Immortal Domain? Pada saat itu, kedua belah pihak saling memandang, menilai satu sama lain. Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Ada makhluk tertinggi di sisi lain, apalagi bukan hanya satu, sebenarnya dua. Kekuatan anak-anak itu berkisar dari alam dewa surgawi hingga alam pelepasan diri. Bagaimanapun, mereka datang untuk pohon Old Dao, apakah itu akan diberikan kepada seseorang di antara mereka? Orang harus memahami bahwa pohon ini luar biasa, sangat luar biasa. Itu adalah benih berharga yang tak tertandingi yang dirindukan makhluk di dunia ini dalam mimpi mereka. Kalian semua adalah makhluk dari 9 surga 10 bumi. Pria parubaya di sisi lain bertanya. Dia adalah salah satu dari dua makhluk tertinggi. Memang. Apakah Anda semua dari domain abadi? Mu King angkat bicara. Selama proses ini, Si Hao berdiri bersama Yun Si, tetap tenang dan diam, hanya memperhatikan orang-orang itu. Dia langsung memikirkan banyak orang. 10 Raja Mahkota memasuki domain abadi, Si dengan murid ganda juga masuk ke dalam, ada juga King Yi. Si Hao melepaskan desahan ringan. Benar, kami adalah orang-orang yang diperintah oleh Raja Abadi Ao Cheng. Pria parubaya itu berkata. Meskipun Si Hao berdiri di puncak mutlak, dia masih terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar nama Raja Abadi ini, karena dia terlalu terkenal. Raja Abadi Ao Cheng adalah salah satu Raja Abadi paling kuno, hidup berdampingan dengan dunia. Dia adalah salah satu ahli paling kuat dari domain abadi, seseorang yang mengabaikan sungai waktu yang panjang, jauh di atas. Di masa lalu, yang disebut Immortal Domain muda besar yang mengirim orang ke Void God Realm untuk mencari makhluk kegelapan, yang disebut besar muda itu justru keturunan langsung Ao Cheng Immortal King. Raja Abadi Ao Cheng ini telah hidup terlalu lama, kekuatan magisnya yang tak terbatas, keabadian mungkin tak tertandingi. Dia sebelumnya bahkan membunuh raja yang tidak akan mati. Di masa lalu, selama fase terakhir Immortal Ancient, pihak lain mencapai kemenangan besar, tetapi pada akhirnya hanya bisa mundur tanpa daya, ini justru karena Immortal Domain mengirim pasukan. Yang di sisi lain agak puas dengan penampilan Si Hao, Mu King, dan yang lainnya. Itu karena mereka semua terkejut, siapa yang tidak akan menghormati Raja Abadi Ao Cheng. Memiliki jenis reaksi ini normal. Kalian semua bisa pergi. The Old Dao Tree adalah kebutuhan keturunan langsung dari benih Dao Ao Cheng Immortal King. Pria parubaya itu berkata. Ekspresi Si Hao menjadi tenang. Sementara itu, Zulin, Si Zong, Cao Yuseng, dan yang lainnya terkejut. Ini hanyalah salah satu Raja Abadi paling kuat di dunia. Mereka benar-benar akhirnya bertemu dengan keturunannya. Bahkan jika itu adalah domain abadi, ketika menghadapi zaman tanpa budidaya, mereka masih merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Mereka dengan cepat menutup pintu gerbang antara dua alam karena takut meluas ke domain abadi, memicu perubahan besar di sana. Jika bukan karena ini, mereka tidak akan mundur sama sekali. Benar, secara normal, tidak ada yang mau memasuki dunia ini. Namun, ada beberapa buah dewa yang telah matang, jadi ada kebutuhan untuk mengambil risiko untuk memetiknya. Pria parubaya itu berkata. Dia menunjuk ke pohon Old Dao, matanya mendarat di pohon itu. Lebih hati-hati, karena kita belum mencapai domain abadi yang sebenarnya, kita masih bisa masuk dan keluar sekali atau dua kali. Pria parubaya itu kemudian berkata. Dua makhluk tertinggi yang agung memimpin, melindungi sekelompok besar anak muda. Tidak heran tidak ada keabadian sejati,
itu sebenarnya karena ada batasan. Jika keabadian sejati turun, itu akan segera menimbulkan reaksi di tempat ini, membawa perubahan besar. Korosi zaman tanpa budidaya akan meluas, mungkin bergegas ke domain abadi, menyebabkan bencana. Tentu saja, ada Raja Abadi yang mengawasi tempat itu, jadi sepertinya mereka tidak bisa menyingkirkan malapetaka. Namun, harga tetap harus dibayar. Biasanya, Raja Abadi tidak akan mengambil tindakan secara acak. Di sisi lain, di antara pria dan wanita muda, ada seorang wanita dengan alis melengkung yang banyak, matanya yang besar cerdas, ketampanan yang luar biasa. Dia saat ini menilai Mu Qing dan yang lainnya, membawa kepercayaan diri. Dia tiba-tiba angkat bicara. Karena kalian semua adalah orang-orang dari 9 surga 10 bumi, pernahkah kamu mendengar tentang Huang? Mu Qing dan yang lainnya tercengang. Siapa dia? Dia sebenarnya mencari Huang. Si Hao melihat ke arahnya. Wanita ini sangat cantik, tetapi dia sedikit terlalu percaya diri, membawa sedikit keangkuhan. Usianya tidak terlalu bagus, namun dia memiliki sedikit perasaan, bangga dengan usia dan pengalamannya. Aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Mengapa kamu mencari Huang? Si Hao bertanya. Seseorang ingin saya mengirim pesan ke Huang sebagai gantinya. Inilah mengapa saya datang ke dunia ini dengan keturunan Ao Cheng Immortal King. Wanita berpakaian kuning ini berbicara dengan suara yang tajam dan jelas, matanya bersinar. Aku tepatnya Huang, kamu bisa bicara. Kata si Hao. Keributan segera meletus di sisi lain. Jelas ada orang yang mendengar namanya sebelumnya. Bahkan dua makhluk tertinggi yang agung mengungkapkan ekspresi terkejut. Sementara itu, wanita berbaju kuning itu bahkan lebih terkejut. Dia menatapnya, pada akhirnya, dia menggerakkan kakinya, berjalan menuju sisi ini. Dia berkata pelan, mari kita bicara di samping. Si Hao tetap tanpa ekspresi, mengikutinya. Tuanku adalah King Yi, juga disebut Yue Chan. Aku adalah muridnya Luolin. Kata Luolin wanita berpakaian kuning, langsung menyatakan asal-usulnya. Ekspresi si Hao sekarang berubah, tidak pernah berharap dia benar-benar menjadi murid King Yi. Namun, bakatnya benar-benar sangat luar biasa. Dia bisa merasakan kepercayaan dirinya. Bahkan ketika menghadapinya, dia masih memiliki semacam kesombongan. Sudah bertahun-tahun, tuanku ingin aku membawa pesan di tempatnya, bertanya tentang seorang teman lama. Luolin berkata, matanya bergerak. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia berhenti. Dan, si Hao bertanya. Juga, tuanku ingin mengikuti keturunan langsung Raja Abadi Ao Cheng, menjadi teman Dao dengan anak muda yang hebat. Mata besar Luolin bersinar, berbicara seperti ini. Ini adalah kata-kata yang King Yi ingin kamu katakan padaku. Si Hao menatapnya. Mereka, Luolin mengangkat kepalanya, nadanya arogan dan tegas. Si Hao berbalik untuk pergi, tidak lagi memperhatikannya. Apa artinya ini? Mungkinkah Anda tidak ingin mengatakan apa-apa? Tidakkah kamu pikir kamu harus menawarkan beberapa berkah kepada tuanku? Luolin tidak puas, berteriak dari belakang. Si Hao berbalik, dengan dingin menatapnya dan berkata, tidak peduli seberapa kejam King Yi, dia tidak akan membiarkanmu menyampaikan pesan seperti ini. Menipu tuanmu dan meremehkan leluhurmu seperti ini, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu di sini? Apa yang menipu tuan yang meremehkan leluhur, kamu benar-benar tidak masuk akal. Jika kamu masih menghargai teman-temanmu, kamu harus memberkati tuanku. Kata Luolin. Wajah si Hao tenggelam, gumpalan aura makhluk tertinggi segera beredar. Bahkan langit dan bumi ini bergetar. Wajah wanita ini langsung memucat, sekujur tubuhnya gemetar, seolah-olah kiamat sedang turun. Tekanan ini sulit untuk dia terima, segera jatuh lemah ke tanah, bergidik di mana-mana. Kamu, dia terkejut dan khawatir. Di dunia ini, dia benar-benar diperlakukan seperti ini. Pada saat yang sama, dia panik. Huang sebenarnya sekuat ini, merasa seolah-olah dia bahkan lebih menakutkan daripada makhluk tertinggi Immortal Domain. Aku sangat dekat dengan tuanmu, seniormu. Di hadapanku, kau masih mengudara, penuh kesombongan,
bahkan ingin menipuku. Jika bukan karena memberikan wajah tuanmu, aku akan membunuhmu dengan satu serangan. Si Hao berkata dengan dingin. Tuanku benar-benar pasangan yang sempurna dengan keturunan Ao Cheng Immortal King, pasangan yang dibuat di surga, kamu. Tidakkah kamu ingin ini terjadi? Luo Lin mengatupkan giginya, menguatkan dirinya dan mengatakan ini. Selain itu, dia menambahkan, jika saya jadi Anda, saya akan membantu orang lain mencapai kebahagiaan. Teman Dao, menggertak mereka yang lebih lemah darimu seperti ini tidak terlalu bagus, kan? Di sisi lain, makhluk tertinggi setengah baya itu berbicara, ekspresinya agak dingin. Untuk menghormati hubunganku dengan tuanmu, aku tidak akan bertengkar terlalu banyak denganmu. Si Hao berbalik, tidak lagi memperhatikannya, menahan aura makhluk tertingginya. Tuan, ada apa? Apa yang wanita itu katakan? Naga merah itu bertanya. Itu karena mereka berdua berkomunikasi dengan indera spiritual, yang lain tidak bisa mendengarnya. Murid dari seorang teman lama. Si Hao menggelengkan kepalanya. Huang, kamu bertindak terlalu jauh. Luo Li berdiri, sedikit kesal. Dia berasal dari domain abadi, bahkan jika kultivasinya tidak setara dengan Huang, ditekan ke titik di mana dia gemetaran masih membuatnya merasa terhina. Karena kamu benar-benar murid teman lama tuanku, mengapa kamu tidak menghormatinya? Naga merah berteriak. Di masa lalu, dia benar-benar tidak mau mengakui tuannya yang murah ini, tetapi dia secara bertahap berubah tahun ini, lama mengakuinya. Kamu adalah murid Huang. Luo Lin terkejut, melihat naga merah itu. Berani, kamu berani bertindak dengan tidak hormat lagi. Langsung memanggil nama tuanku, apakah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu berasal dari domain abadi, kamu dapat berjalan dengan arogan? Naga merah itu memarahi. Kami memang lebih kuat dari wilayahmu. Luo Lin berkata, membawa kesombongan. Tuanku tidak akan menurunkan dirinya ke levelmu, jadi aku akan memberimu pelajaran sebagai gantinya. Seberapa berapi-api amarah naga merah itu? Di masa lalu, dia selalu bertengkar dengan tuannya. Dia secara alami tidak memiliki ekspresi yang bagus untuk ditunjukkan kepada wanita ini. Kau pikir aku takut padamu? Kamu adalah murid Huang, jadi aku akan bertarung melawanmu hari ini. Luo Lin tertawa dingin, langsung mengambil inisiatif untuk menyerang. Cahaya surgawi meletus, pola dao besar muncul dengan padat. Dia bergegas seperti sambaran petir, bertarung dalam pertempuran hebat melawan naga merah. Dia memang sangat kuat, tapi sayangnya dia menghadapi naga merah. Setelah bertukar beberapa lusin gerakan, serangan sayap Phoenix memukulnya sampai dia batuk darah, terbang keluar. Kamu, Luo Lin terkejut, merasa ini sulit diterima. Saya awalnya berpikir bahwa Anda setidaknya bisa menerima pukulan. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuan Anda. Naga merah berkata dengan dingin. Di samping, batu menyerang surgawi, si Zong dan yang lainnya bahkan lebih tertawa terbahak-bahak. Teman, kamu bertindak terlalu jauh. Sisi lain adalah semua keturunan Ao Cheng Immortal King. Seseorang berdiri, berjalan ke arah sini, berharap untuk menghadapi naga merah, membawa kembali beberapa wajah untuk sisi mereka. Ayo, 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 siapa di antara kalian yang tidak bisa menerima ini? Kakek si Batian ini ada di sini. Orang-orang yang berjalan berada di Self-Release Realm, penampilan mereka sangat muda. Dengan mencibir, dia langsung mengambil tindakan. Kali ini, pertempuran berakhir lebih cepat. Batu mencolok surgawi berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, menabrak. Itu sudah menjadi harta karun tertinggi, bagaimana orang normal bisa menghentikannya? Peng! Itu berubah menjadi batu besar, menabrak punggung orang itu. Dia langsung terlempar, darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Terlalu lemah. The Divine Striking Stone melontarkan pandangan jijik. Kurang ajar. Dalam kelompok itu, orang lain menonjol, salah satu yang terbaik dari keturunan Ao Cheng Immortal King. Gerakannya kuat, menekan ke depan. Kita bisa bertukar beberapa petunjuk. Mu King berjalan keluar. Hong! Pertempuran besar meletus. Namun, pada akhirnya,
Setelah kurang dari 100 gerakan kemudian, Muking menggunakan guntur, hampir membunuh orang itu. Seluruh tubuhnya hangus hitam, berjatuhan. Dengan demikian, semua orang di sisi lain tercengang. Mereka berdua berada di alam rilis diri, namun orang-orang dari 9 surga 10 bumi seberani ini. Seseorang harus memahami bahwa mereka adalah keturunan Raja Abadi, namun mereka sebenarnya menderita kekalahan besar. Jika kamu tidak bisa menerima ini, maka datang saja. Si Zong melangkah keluar. Aku akan melawanmu. Seseorang berteriak. Pada akhirnya, 3 orang segera bergegas keluar, semuanya ingin mengukur para pembudidaya di dunia ini. Sebelum Si Zong mengambil tindakan, Kaisar Kupu-Kupu mengepakkan sayapnya, terbang keluar. Kemudian, dengan kepakan sayap yang kuat, langit terbelah dan bumi runtuh. Tubuh ketiga ahli bergetar, seluruh tubuh berlumuran darah saat mereka terbang keluar. Jika kamu tidak bisa menerima ini, maka datanglah. Zulin melangkah keluar. Pada saat yang sama, Singa Emas, 3 roh petir dan Si Zong juga berjuang untuk menjadi yang pertama, masing-masing lebih bersemangat dengan semangat perang daripada yang terakhir. Bahkan ada semut bertanduk surgawi yang memegang bagian belakang. Di sisi lain, semua orang menjadi benar-benar terdiam, benar-benar terpana. Mengapa orang-orang ini begitu kuat? Keturunan Raja Abadi ini sebenarnya semua menderita kekalahan, bukan tandingannya. Luo Lin tercengang, benar-benar tidak percaya. Dia memang memandang rendah makhluk di alam ini, tetapi apa yang dia lihat benar-benar menggulingkan apa yang dia ketahui. Meskipun dia tahu bahwa teman dekat tuannya adalah sosok surgawi, ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, itu masih membuatnya ketakutan. Murid-murid yang dipilih orang itu terlalu menakutkan. Dia percaya bahwa individu-individu realem self-release ini adalah semua murid Si Hao. Namun, ini juga tidak sepenuhnya salah. Orang-orang ini diajar dengan tepat oleh Si Hao. Orang-orang Immortal Domain agak tercengang, mengapa sepertinya semuanya terbalik. Di sisi lain, makhluk-makhluk itu memandang rendah mereka, seolah-olah mereka melihat mangsa yang mereka sukai. Mereka adalah keturunan Raja Abadi Ao Cheng, namun mereka dihina, tidak dianggap penting. Di mata mereka, ini hanyalah tentara yang buruk. Dari batu menjadi kupu-kupu, lalu singa, bahkan semut, kombinasi macam apa ini? Namun mereka benar-benar ditekan. Namun, mereka tidak bisa menerima ini, terus-menerus mengirimkan para ahli, tetapi mereka semua langsung dirobohkan, bukan kecocokan. Ini membuat wajah orang-orang ini panas, merasa seperti tidak punya wajah lagi. Hei, apakah kalian semua yakin sekarang? Jika tidak, maka datanglah padaku bersama-sama. Aku, Si Batian, akan membawa kalian semua. Divine Strike Stone menantang, memutar matanya saat berteriak. Ini jelas ahli dalam memprovokasi orang, ini adalah disposisi alaminya. Kamu, benar saja, sekelompok anak muda memiliki ekspresi jelek, semuanya mengepalkan tangan. Beberapa orang tidak bisa membantu tetapi ingin bergegas keluar. Makhluk tertinggi Parubaya yang memimpin mengeluarkan dengusan, menghentikan orang-orang itu. Jika mereka benar-benar bergegas keluar dan dirobohkan oleh batu itu, maka itu hanya akan lebih memalukan. 4 saudara kita akan bertarung dengan kalian semua. Anda semua dapat mengirim sebanyak yang Anda inginkan. 4 orang berjalan dari sisi lain, penampilan mereka sama, kembar 4. Peng! Cao Yuseng yang bersembunyi di belakang, tidak mau mengambil tindakan, ditendang oleh semut tanduk surgawi. Siapa yang menendangku? Saya tidak memilih untuk keluar. Cao Yuseng berteriak. Pembudidaya Immortal Domain segera mencibir. Mereka akhirnya menemukan yang lebih normal. Jika mereka semua aneh, maka itu benar-benar gila. Kau ingin melawan kami? Keempatnya mencibir. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat bergerak, mengelilingi Cao Yuseng, mereka berempat seperti satu kesatuan. Tunggu, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, kita bisa membicarakannya. Fatih Cao berteriak. Sudah terlambat. Keempat bersaudara itu tertawa dingin. Mereka melangkah keluar justru untuk mendapatkan kembali wajah, mereka hanya bisa menang.
Bagaimana mereka bisa membiarkan ini pergi? Namun, ketika mereka bergerak, Fatih Chow yang tidak berbahaya ini tiba-tiba bertindak, bahkan lebih cepat dari mereka. Simbol-simbol di dalam tubuhnya terjalin, energi pedang mengalir keluar tanpa henti. Formasi pembunuh ketiga. Ini adalah formasi dalam tubuh Fatih Chow, terukir di daging dan tulangnya, menggunakan tubuhnya sebagai media. Ini adalah jalan yang dia lalui. Itu terlalu tiba-tiba, memanjang dari tubuhnya. Simbol formasi besar menutupi semuanya dengan rapat, pada saat itu, langit di atas dan bumi di bawah tertutup. Kabut kacau melonjak, energi pedang meluap. Keempat bersaudara itu semuanya dipukul, masing-masing dari mereka ditembus oleh energi pedang. Jika bukan karena reaksi mereka yang cukup cepat, menarik diri dengan cepat, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Peng! Mereka berempat jatuh, seluruh tubuh mereka berdarah, luka-lukanya mengerikan, semua ditimbulkan oleh energi pedang. Jika itu orang lain, mereka pasti akan terbunuh. Semua orang menjadi terdiam. Lemak sialan ini jelas kuat, memiliki formasi mengejutkan yang terukir di tubuhnya, namun dia meringkuk seperti ini, berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, menyergap mereka. Bahkan Muking, Zulin dan yang lainnya menatap Chow Yuseng, ekspresi mereka aneh. Lemak ini benar-benar bukan hal yang baik. Si Hao juga sedikit terdiam. Gendut ini jelas bisa menang, namun dia sangat tidak tahu malu, membuat kemenangan ini tampak tidak terlalu cemerlang sekarang. Tercela, tak tahu malu, orang rendahan. Mereka berempat mengutuk keras. Semua orang melihat masalahnya. Rambut hitam mereka rontok, berlumuran darah, memperlihatkan tubuh wanita. Ini adalah 4 wanita muda, sekarang mengungkapkan penampilan asli mereka. Tidak heran mereka terus bersumpah. Si gendut ini sebenarnya menyelinap menyerang 4 wanita cantik. Kalian seharusnya memberitahuku sebelumnya, aku pasti akan menunjukkan sisi lembut dan protektifku. Mereka memanggilku Pangeran Bunga di sekitar sini. Chow Yuseng mengudara di sana. Sialan berlemak. Keempat wanita muda itu ingin meludahinya. Chow Yuseng memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Dia berjalan dengan langkah besar, ingin mendukung mereka. Lebih baik menghancurkan permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Keempat wanita muda itu sangat marah. Lemak sialan ini ingin mengambil keuntungan dari mereka. Di sisi lain, orang-orang Immortal Domain tidak bisa berkata-kata. Lemak ini benar-benar tidak jujur. Jika punya skill, maka langsung saja bertarung, namun dia malah bertindak vulgar. Fatih Chow menarik diri dengan kesal karena dia memprovokasi kemarahan publik. Beberapa anak muda dari domain abadi berjalan, memelototinya, membuatnya tidak berani mendukung mereka. Keturunan Ao Cheng merasa seperti mereka benar-benar tidak memiliki wajah yang tersisa. Orang harus mengerti bahwa barusan, mereka terus bertarung dalam banyak ronde, tetapi mereka semua kalah. Lupakan. Yang tertinggi setengah baya itu berbicara, menghentikan anak-anak dari keluarga Ao Cheng dari pertempuran. Kali ini, mereka sudah kehilangan terlalu banyak muka. Jika berita ini kembali ke domain abadi, itu pasti akan memicu kegemparan. Generasi muda ini sebenarnya tidak enak dilihat, mereka semua menderita kekalahan besar. Tentu saja, mereka tidak begitu khawatir, lagi pula, pewaris paling kuat dari klan tidak ada di sini, semuanya di domain abadi, masing-masing menjaga satu sisi, menghadap ke generasi mereka. Ini terutama terjadi pada anak muda mereka yang hebat, terlebih lagi mendapatkan ajaran sejati Raja Abadi. Dia memiliki kekuatan magis yang luar biasa, mampu memandang rendah semua rekannya. Hari ini, mereka juga memiliki penerus muda yang baik, adik laki-laki dari keluarga besar Ao Cheng. Dia masih muda, di alam dewa surgawi, membutuhkan benih dao yang sempurna untuk bergabung. Bakat anak muda itu luar biasa, memiliki gaya saudaranya dari 1000 tahun yang lalu. Di masa depan, dia pasti akan menjadi mulia dan tak tertandingi, hanya saja dia belum dewasa sekarang, masih jauh dari self-release realm, jadi dia tidak bisa bertarung sekarang. Teman Dao, bagaimana kalau kita berdua bertukar beberapa petunjuk? Makhluk tertinggi setengah baya berbicara,
berjalan ke depan. Tidak apa-apa, Si Hao berkata, kata-katanya sangat sederhana. Hong. Makhluk tertinggi setengah baya mengambil tindakan, memadatkan jejak magis makhluk tertinggi, menabrak Si Hao, kekuatan yang benar-benar mengerikan. Namun, Si Hao tidak menghindarinya, bergerak dengan kuat. Dia mengulurkan tangan besar begitu saja, menutupi langit dan bumi, menekan ke depan, menutupi makhluk tertinggi setengah baya ini. Di mata banyak orang, dia sedikit meremehkan lawannya, sebenarnya ini tanpa beban. Biasanya, itu adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh individu yang jauh lebih kuat. Namun, mata makhluk tertinggi setengah baya ini menjadi sedingin es. Proyeksi magisnya memenuhi langit dan bumi, tubuhnya akan setinggi langit, menyerang Si Hao dengan ganas. Namun, dia terjebak dalam kesulitan, tubuhnya berhenti. Tangan besar di langit turun, memaksa proyeksi magisnya menyusut, hancur ke tanah begitu saja. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan jejak yang dia tunjukkan menjadi redup dan tanpa cahaya, kehilangan kekuatan tertingginya. Semua orang menjadi terdiam, menyaksikan adegan ini dengan kaget. Si Hao hanya menggunakan tangan besar, namun dia dihancurkan ke tanah seperti itu, seolah-olah seekor naga raksasa mengintimidasi binatang berjalan. Cahaya surgawi berkedip. Orang lain mengambil tindakan karena takut bahwa Si Hao akan bertindak kejam, dengan tegas membantai jalannya, menggunakan teknik berharga paling kuat yang dia pegang. Namun, gerakan Si Hao sederhana dan langsung, mengulurkan tangan besar lainnya. Dengan suara honglong, seperti deja vu, orang ini ditekan sekali lagi, tidak bisa bergerak sama sekali. Semua orang merasa ngeri. Metode macam apa ini? Ini hanya satu orang, namun dia dengan mudah menaklukkan dua makhluk tertinggi yang agung. Mulut murid King Yi, Luo Lin ternganga, benar-benar tercengang. Untuk pertama kalinya, dia mengerti betapa menakutkan yang dibicarakan tuannya. Dia berada di alam kuno yang miskin, namun masih memiliki kemampuan surgawi seperti itu, mengintimidasi orang-orang immortal domain. Ini terlalu sederhana. Luo Lin benar-benar khawatir. Pihak lain mengambil tindakan begitu saja, tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. Dua makhluk tertinggi yang agung tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun, tidak bisa bergerak sedikit pun. Kelompok mereka semua menjadi ngeri, khawatir Si Hao akan melakukan pembantaian besar-besaran. Suasana di sini langsung menjadi tegang. Jika Si Hao benar-benar mengambil tindakan, mereka pasti akan mati, jadi semua orang ini khawatir. Saat menghadapi makhluk tertinggi yang begitu kuat, mereka bahkan tidak bisa menghentikan jari orang itu. Namun, yang tidak terduga adalah Si Hao menarik tangannya, membiarkan kedua makhluk tertinggi itu pergi. Dua makhluk tertinggi keluarga Ao Cheng memiliki emosi yang rumit. Terlepas dari keabadian sejati, setelah bertahun-tahun, siapa di domain fana yang bisa menaklukkan mereka seperti ini? Anak muda di depan mereka terlalu menakutkan. Hanya satu tangan yang bisa menaklukkan makhluk tertinggi, memiliki kekuatan tak tertandingi di dalam Mortal Dao. Terima kasih banyak kepada teman Dao karena bersikap lunak. Mereka berdua menangkupkan tangan mereka. Baru saja, itu benar-benar terlalu berbahaya. Jika anak muda itu mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan, mereka akan langsung dihancurkan. Dalam perjuangan berikutnya atas benih Dao, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan, kata Si Hao. Ekspresi keduanya segera berubah. Mereka datang tepat untuk pohon semua Dao, jadi bagaimana mereka bisa menyerah? Kalau tidak, bagaimana mereka akan menjelaskan sesuatu ketika mereka kembali? Teman Dao, ini adalah benih Dao yang telah dibesarkan oleh Raja Abadi Ao Cheng klan saya, itu telah lama diatur. Salah satu makhluk tertinggi berkata. Pohon Old Dao bawaan, siapa yang bisa membesarkannya? Itu akan disita berdasarkan kemampuan. Ekspresi Si Hao dingin. Kedua belah pihak saling berhadapan, suasana langsung menjadi tegang. Pergi dan tanyakan senior itu siapa sebenarnya yang menanam pohon semua Dao ini. Si Hao berbicara lagi. Di tengah pulau terapung, sebuah pohon berharga bersinar, berkelok-kelok seperti naga sejati. Kulit kayunya yang tua retak,
10.000 buah di dahannya. Sementara itu, orang lain duduk di bawah pohon. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya ditutupi rantai berkarat, seharusnya semacam emas abadi. Itu menembus tulang belikatnya, menguncinya di sana. Tubuh orang aneh ini layu dan kering, matanya tertutup, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia sudah meninggal. Namun, Si Hao tahu bahwa dia masih hidup. Itu karena ketika dia ingin merebut pohon Oldao 1000 tahun yang lalu, orang ini bangkit kembali, mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah memiliki pemiliknya. Senior, tolong bangun. Kami adalah keturunan Raja Abadi Ao Cheng, kami datang ke sini justru untuk benih Dao yang mengejutkan dunia. Makhluk tertinggi setengah baya berbicara. Benar saja, orang ini benar-benar membuka matanya, menjadi hidup. Matanya redup, kurang bercahaya, seluruh tubuhnya terkunci di sini selama bertahun-tahun, jelas tertekan. Sepertinya garis keturunan lainnya gagal, bukan pertandingan Ao Cheng. Kalau tidak, pohon semua Dao akan menjadi milik garis keturunan mereka. Suara orang ini serak, berbicara seperti ini. Dia telah menunggu untuk waktu yang tak terbatas, ditekan di sini justru untuk menjaga pohon ini. Ketika matang, seseorang akan datang untuk mengambilnya. Raja Abadi Ao Cheng tidak tertandingi di bawah langit. Dari dulu hingga sekarang, tidak banyak yang bisa melawannya. Yang tertinggi dikatakan. Namun, ini memang bukan milik Ao Cheng, tetapi milik Raja Abadi lainnya, yang awalnya ditinggalkan untuk keturunannya. Sepertinya garis keturunan itu kemungkinan besar telah dipotong. Orang misterius ini menghela nafas. Penatua ini tiba-tiba mengangkat kepalanya. Semua rantai berkarat di tubuhnya berdesir dengan suara bising. Dia menatap Si Hao. Aku tidak pernah menyangka bahwa meskipun di usia yang begitu muda, kamu sudah menjadi tak tertandingi di Mortal Dao. Saya telah melihat Anda sebelumnya, ini dapat dianggap sebagai jenis takdir. Itu milikmu. Ketika dia berbicara sampai di sini, rantai besi di tubuhnya mengeluarkan suara kaca, putus. Kemudian, jenis transformasi terjadi. Dia berdiri, sementara pohon semua Dao dicabut, terbang menuju Si Hao. Ini membuat semua orang tercengang, itu terlalu mendadak. Si Hao bahkan tidak berjuang dengan keturunan Ao Cheng, namun pohon semua Dao diberikan kepadanya. Saya sudah memenuhi janji saya, menjaga pohon ini sampai dewasa. Sudah waktunya untuk kembali. Tepat pada saat ini, seluruh tubuh eksentrik acak-acakan ini menjadi kaku, duduk lagi, mulai membatu. Pada akhirnya, dia berubah menjadi patung batu, tanpa semua aura kehidupan, akan benar-benar mengering. Dia akan mati begitu saja. Aku memberimu pohon Oldao, kubur aku untuk mengembalikan karma. Kepala patung batu itu bersinar, sangat lemah, mengatakannya seperti ini. Senior, kamu. Si Hao terkejut. Aku seharusnya meninggalkan dunia ini sejak lama, dengan paksa bertahan sampai hari ini, tubuhku dan Dao ditakdirkan untuk menghilang. Saya hanya berharap bahwa setelah generasi tanpa akhir, inti batu yang saya tuju dapat memperoleh kecerdasan, memperoleh kehidupan sekali lagi. Suaranya menjadi lemah. Apakah ini mungkin? Hanya saja, pada saat itu, inti batu tidak lagi menjadi aku, dan dapat dianggap sebagai makhluk yang dipelihara secara alami oleh dunia. Saya hanya berharap bahwa benar-benar ada reinkarnasi, bahwa dia dapat mengingat hal-hal di masa lalu suatu hari nanti. Dia mengatakannya seperti ini. Si Hao menjadi diam. Jika ada pilihan, orang ini pasti tidak akan seperti ini, menaruh harapannya pada reinkarnasi di masa depan. Itu sudah tidak ada harapan, terlalu cepat berlalu. Pada zaman kuno, kadang-kadang, ada inti batu bawaan yang muncul, berubah menjadi makhluk hidup. Jika lingkungan yang lebih besar memungkinkan untuk itu, mereka dapat naik ke keabadian. Mungkinkah seperti ini? Cao Yuseng bergumam. Manusia yang diasuh secara bawaan dari inti batu, bahkan jika kita tidak mengatakan bahwa itu tidak mungkin, ada contoh terbatas dalam setiap jumlah waktu yang ditentukan, jelas tidak normal. Itu secara alami membantu seorang tokoh hebat dari zaman kuno, mendapatkan perasaan setelah waktu yang tak ada habisnya, menghasilkan semangat primordial baru, mengembangkan kehidupan.
Setelah mengatakan ini, kekuatan hidup patung batu itu benar-benar terputus. Ruang di antara alisnya tidak lagi bersinar. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.